tarawih sekalian, mari kita tetap beristiqomah selama kultum Ramadan berlangsung, walaupun nanti 1 bulan. Dan siapapun yang menyampaikan, tolong nanti diperhatikan, dengan harapan nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tidak bosan-bosannya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, sehingga bisa melaksanakan puasa dan amalan-amalan di bulan puasa ini dengan baik. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini, dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat tarawih di Masjid Riyadhul Mustaqim, izinkan kami berdiri di sini untuk menyampaikan kultum Ramadan petang ini sesuai dengan jadwal daripada tablik PCN Panjen. Adapun topik yang akan kami sampaikan pada kesempatan petang hari ini adalah 4 kelompok yang kuat bagi setan. Bapak Ibu hadirin sama salat tarawih sekalian, mari kita tetap beristiqomah selama kultum Ramadan berlangsung, walaupun nanti 1 bulan. Dan siapapun yang menyampaikan, tolong nanti diperhatikan, dengan harapan nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang saya belajar untuk menjadi ceramah ini sudah lama, namun masih belum bisa, masih tetap menggunakan teks. Udah 2 tahun sebenarnya, 2 tahun lebih, namun jarang belajar. Dulu di masjid juga, di Masjid Nur Jaya sempat 4 orang kita belajar. Sekarang merotol habis. Ini sedikit yang perlu saya sampaikan. Mungkin ini adalah motivasi bagi saya untuk tetap belajar dan belajar. Setan yang telah bertekad berdaya upaya siang dan malam untuk menyesatkan manusia telah menyebabkan manusia betul-betul berada di jalan yang sesat. Bahkan manusia menjadi sekutu dalam menyesatkan manusia yang lain. Namun tidak semua manusia mau begitu saja menyerahkan dan tunduk kepadanya. Karenanya setan sendiri merasakan dan mengakui bahwa pada orang tertentu ia pun sebenarnya tidak berdaya dalam upaya menyesatkan mereka. Paling tidak setan mengakui dan merasakan bahwa ia tidak berdaya di hadapan 4 kelompok orang. Bila kita ingin kuat di hadapan setan, maka 4 hal ini harus kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari yang singkat di dunia ini. Kelompok yang pertama, setan terus begitu lemah di hadapan orang-orang yang memiliki iman yang kokoh. Memiliki iman yang sebenar-benarnya merupakan senjata yang ampuh untuk menghadapi setan dengan segala godaannya. Hal ini karena yang tidak mau tunduk kepada kehendak setan adalah orang-orang yang memiliki iman yang kokoh, sehingga jalan yang dia tempuh adalah jalan hidup yang islami, keimanan yang kokoh,
hingga membuat orang mukmin menyadari bahwa musuh nyata dan abadi sepanjang hidup ini adalah setan. Firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang sangat nyata bagimu. Kelompok yang kedua, di samping tidak berdaya di hadapan mukmin yang sejati, pada ayat tersebut di atas disebutkan bahwa setan juga berdaya di hadapan orang-orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan yang dijalaninya. Secara harfiah, tawakal berasal dari kata wakala yang artinya menyerahkan, mempercayakan atau mewakilkan urusannya kepada orang lain. Tawakal adalah menyerahkan segala perkara ikhtiar dan usaha yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berserah diri sepenuhnya untuk mendapatkan kemaslahatan atau menolak kemudaratan. Tawakal merupakan salah satu ciri orang yang beriman, bahkan menjadi pekerjaan hati manusia yang puncak tertingginya adalah keimanan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambahlah kuat iman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Manakala manusia bertawakal kepada Allah, setan memang menjadi semakin tidak berdaya di hadapannya, karena Allah semakin mencintai orang itu. Oleh sebab itu, mana mungkin orang yang dicintai Allah tidak bisa digoda disesatkan oleh setan. Kecintaan dari Allah SWT yang amat kita dambakan itu memang akan diperoleh ketika kita bertawakal kepadanya. Kelompok yang ketiga, orang yang kuat di hadapan setan adalah orang yang ikhlas. Secara harfiah, ikhlas artinya bersih, murni, dan tidak ada campuran. Maksudnya adalah bersihnya hati dan pikiran seseorang dari motif-motif selain Allah dalam melakukan suatu amal. Orang yang ikhlas adalah orang yang melakukan sesuatu karena Allah dan mengharapkan ridho Allah semata dari amal yang dia lakukan. Inilah amal yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, Allah tidak menerima amal kecuali amal yang dikerjakan dengan ikhlas karena dia semata-mata dan dimaksudkan untuk mencari keridhoannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sejak awal setan memang sudah mengakui di hadapan Allah SWT bahwa ia tidak berdaya di hadapan orang-orang yang ikhlas karena Allah menjalani kehidupan ini. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya yang artinya, ya iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan jadikan kejahatan rasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kelompok yang keempat, kelompok yang kuat di hadapan setan adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan meskipun seorang telah berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, tetap saja ia manusia biasa yang mungkin saja melakukan kesalahan-kesalahan. Namun kesalahan-kesalahan itu tidak sampai menjadi karakter dirinya, sehingga ia segera ingat kepada Allah dan menemukan kesalahan dirinya dan membuatnya ia bertobat. Ini merupakan ciri khas yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa, dan membuat setan tidak berdaya untuk menyesatkannya. Karena itu dengan zikir kepada Allah, seseorang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang batil, sehingga ia tidak jadi melakukan kesalahan atau segera menghentikan kesalahannya yang dia lakukan. Oleh karena itu menjadi amat penting bagi kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai keadaan dan sebanyak-banyaknya. Allah berfirman,
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Quran Surat Al-A'raf 201. Manakala manusia sudah selalu berzikir kepada Allah SWT, maka setan tidak berdaya, lalu ia mundur dan menjauh dari upaya menggoda dan menyesatkan manusia. Namun bila manusia lupa mengingat Allah, maka setan akan menggoda lagi. Perlu kami tegaskan kembali bahwa 4 kelompok yang kuat bagi setan adalah: 1. Orang yang memiliki iman yang kuat dan kokoh. 2. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Orang-orang yang ikhlas. Dan yang keempat, orang yang berzikir kepada Allah dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan berikan rezeki yang berkah serta keluarga yang mawaddah warahmah, yang artinya dengan penuh kebaikan. Demikian kultum pada malam hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.